Selamat pagi, salam Franciscus Pace Bene. Kami dari kelompok tua yang terdiri dari Anthony Ronaldo Dinata Sarwono, saya sendiri Aprilian Joshua Marcelino, Apristin Tanipau, Chandra, dan Kalista Sienta Seruya Sinanto. Dan sekarang kami akan membahas mengenai tugas gereja mengenai kegiatan kerikma. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mari kita pertama-tama memahami apa itu pengertian dari kerikma. Kerikma atau pewartaan yaitu berarti ikut serta dalam membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Di dalam bidang ini diharapkan dapat membantu umat Allah untuk memahami kebenaran firman Tuhan, menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan semangat Injil dan mengusahakan pengenalan yang semakin mendalam akan pokok iman Kristiani supaya tidak mudah goyah dan tetap setia. Dalam hal ini berkaitan erat dengan mulut yang menyampaikan sabda Tuhan kepada telinga yang menggerakkan hati manusia untuk berbuat ke arah pertobatan. Tugas dari Keriagama ini yaitu untuk memberikan Injil ke seluruh tempat kita berada supaya semua orang dapat mengenal Kristus seperti yang ditulis pada Matius 20 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kerikma bermakna sebagai tugas gereja untuk mewartakan sabda Allah, yakni kesaksian Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dalam mewartakan sabda Allah, kita dapat mewartakannya baik secara verbal melalui kata-kata maupun dengan tindakan. Sekarang kami akan mewartakan yang berjudul Kasih di dalam Tuhan. Kasih adalah sesuatu yang indah bagi kita. Kasih sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena dengan kasih kita dapat mencapai kedamaian bersama. Kita jadi sering menolong antara satu sama lain, menghibur, dan peduli antar sesama. Sebab tanpa kasih, maka kita tidak berguna. Bukan apa-apa dan hanya asal-asalan saja, walaupun kamu hebat dalam sesuatu. Seperti yang dibilang pada 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing." Ayat yang kedua, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja sekali tidak berguna." Ayat yang ketiga, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku." Ayat yang ketiga, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Ayat yang ketiga, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Kasih itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membuat diri kita terlihat lebih hebat, tetapi kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, dalam kasih tidak bisa menendam, tidak mencari untuk keuntungan sendiri. Seperti yang dikatakan pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 yang berbunyi, "Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." Hal seperti pengetahuan, bahasa,
Dan nubuat akan pada akhirnya menghilang atau berakhir pada saat Tuhan datang ke bumi. Tetapi kasih tidak akan menghilang, karena kasih itu kekal di dalam Yesus. Seperti yang dikatakan pada 1 Korintus pasal 13 ayat 8-13 yang berbunyi, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna telah tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi, nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, kita harus sungguh-sungguh kasihi orang lain sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih Tuhan akan dunia ini sangatlah besar, karena kasih adalah sesuatu yang kekal, terutama kasih di dalam Tuhan, sehingga Ia rela mengorbankan anaknya hanya untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, salam Fransiskus Pace Ebene.